Karena makin ramai soal skandal paspor pemain naturalisasi di Liga Belanda yang sekarang menjadi perbincangan atau disebut sebagai skandal paspor gate, yang dimana sekarang Federasi KNVB sedang melis dan katanya sudah ada 25 pemain putra maupun putri di Liga Belanda, baik itu di divisi utama maupun divisi bawah yang masuk daftar. Termasuk tidak hanya di James saja, tapi ada beberapa nama lain seperti nama Justin Hubner, pemain dari Fortuna Sittard, lalu juga ada nama Tim Geepens, dan pemain Nata Chua-on yang bermain di Divisi 2 bersama dengan Willem II. Dan gue mau coba untuk merangkum supaya kalian paham sebetulnya apa yang terjadi dengan para pemain diaspora kita yang bermain di Liga Belanda. Kita mulai dulu dari bagaimana kasus ini berawal ataupun gimana kenapa kasus ini pertama kali muncul. Penyebabnya adalah ketika di bulan Maret kemarin salah satu tim dari Liga Belanda yaitu NAC Breda ini mengalami kekalahan telak yaitu 0-6 dari tim Go Ahead Eagles. Ini merupakan tim dari seorang Dean James, dan setelah pertandingan tersebut Breda akhirnya melayangkan surat protes kepada KNVB yang mempertanyakan keabsahan dari seorang Dean James sebagai pemain di Liga Belanda. Karena kita tahu Dean James sendiri kan baru saja dinaturalisasi oleh Timnas Indonesia di bulan Maret 2025, sehingga seharusnya Dean James ini melepas paspor Belandanya karena baik itu Belanda maupun Indonesia ini sama-sama tidak mengakui warga negara yang memiliki dua paspor. Jadi warga negara Indonesia hanya boleh memiliki satu paspor, begitupun dengan warga negara Belanda yang hanya boleh memiliki satu paspor. Jadi tidak boleh dua paspor. Dan hal ini akhirnya berakibat pada status Dean James sebagai pemain. Karena jika sebelum dinaturalisasi artinya dia direcognize atau dia dianggap sebagai pemain lokal Belanda yang bermain di Liga Belanda. Tapi ketika dia dinaturalisasi menjadi pemain Indonesia, dan artinya ada perubahan paspor dari paspor Belanda menjadi paspor Indonesia, sehingga statusnya sebagai pemain pun otomatis berubah. Dari sebelumnya pemain lokal menjadi pemain asing non-EU atau non-Uni Eropa. Lalu apa dampaknya? Nah, ketika paspor tersebut berubah menjadi paspor Indonesia dan dianggap statusnya sebagai pemain non-EU, artinya ada syarat yang harus dipenuhi oleh klub. Gampangnya gini, satu klub boleh menggaji ataupun boleh mendatangkan seseorang pemain yang berasal dari luar Uni Eropa, asalkan dia membayar harga 600.000 euro per tahun atau 11,7 miliar. Sedangkan untuk pemain lokal, harganya ini diatur di angka 200.000 euro atau 4 miliar. Jadi kalau lu mau mendatangkan pemain yang berasal dari non-Uni Eropa, itu minimalnya harganya ini 11,7 miliar atau 12 miliar lah. Nah kalau lokal, kalian bisa bayar dengan harga 4 miliar. Nah ini yang menjadi masalah karena Dean James sendiri kan sebelumnya ini harganya ini cukup memenuhi syarat untuk pemain lokal yaitu di angka 4 miliar. Tapi ketika dia berpindah statusnya menjadi non-Uni Eropa karena dia sudah bermain untuk Indonesia, artinya harga yang harus dibayarkan klub ini adalah minimal 600.000 atau 11,7 miliar rupiah. Nah ini yang akhirnya menjadi masalah dan menjadi efek domino karena sekarang nggak hanya Dean James aja tapi ada 25 pemain termasuk tadi gue katakan ada Justin Hubner, Tim Geepens, dan juga Nathan Chua-on. Untuk dari sisi klub, artikan gini, ketika dia mendatangkan pemain asing non-Uni Eropa dengan harga yang tinggi, melihat kualitasnya, apakah worth it, apakah sepadan mereka mengeluarkan uang dengan nominal demikian dengan kualitas yang dimiliki. Nah ini yang menjadi pertanyaan dan masih kita nantikan, apakah para klub ini mampu ataupun mau membayar harga demikian gitu, dan juga apakah mereka mampu karena kita tahu di tim Geepens dan juga si Nathan Chua-on kan bermain di divisi 2 Belanda, artinya secara keuangan pastinya tidak akan sekuat klub-klub di era divisi atau di liga utama dari Belanda. Nah, pertanyaannya lagi, kenapa Martin Pas tidak dipermasalahkan? Gue sempat baca dan Martin Pas sendiri memang didaftarkan oleh Ajax Amsterdam ketika didatangkan dari FC Dallas
ini statusnya ini sudah pemain non Uni Eropa karena didaftarkan sebagai pemain Indonesia ketika datang ke Liga Belanda. Artinya tidak ada masalah dari segi administrasi dan kalau bisa kita lihat harganya juga sekarang untuk seorang Martin Paes ini di angka 1,2 juta euro atau sekitar 24 miliar dan nilai pasarnya ini 2 juta euro atau 26 miliar. Artinya sudah memenuhi syarat yang dicanangkan oleh KNVB. Gue juga tadi sempat baca-baca di sejumlah media online dan ada satu media yang mengutip ahli hukum olahraga Belanda yaitu Marjan Olvers yang mengatakan sebetulnya ini merupakan tanggung jawab dari para pemain karena para pemain seharusnya tahu resikonya ketika dia berpindah ke warganegaraan. Artinya secara administrasi negara mereka harus mengurusi izin tinggal, izin bekerja sebagai pemain asing ataupun sebagai warga negara asing yang bekerja di Belanda, bukan lagi sebagai warga negara lokal. Dan ini juga tidak terjadi untuk pemain Indonesia saja, tapi juga ada beberapa pemain dari Suriname yang memang memiliki roots kedekatan dengan Belanda di masa lalu. Ini juga mengalami hal yang sama. Total ada 25 pemain dan memang resikonya ya para pemain ini harus kehilangan paspor Belanda mereka karena sekali lagi Belanda hanya mengakui satu paspor, begitupun dengan Indonesia sehingga ketika mereka sudah berpindah menjadi warga Indonesia artinya paspor Belanda mereka otomatis ini hilang gitu. Nah ini kita akan nantikan apa selanjutnya, apakah para klub ini bisa membayar, apakah ada jalan keluar yang akan disepakati oleh klub dan juga Federasi Sepak Bola di Belanda karena PSSI sendiri kalau tadi gue sempat riset Pak Arya sebagai Esko PSSI ini mengatakan bahwa saat ini PSSI juga menunggu karena sebetulnya kan prosesnya sedang berjalannya di Belanda gitu bukan di Indonesia karena secara administrasi ketika melakukan naturalisasi yang gua tahu memang PSSI sangat berhati-hati untuk bisa memastikan bahwa seluruh syarat administrasi untuk para pemain diaspora yang dinaturalisasi ini berhasil dan juga sesuai dengan ketentuan. Artinya ini memang sekarang bolanya sedang ada di Belanda, kita akan nantikan apa dampaknya dan semoga sih gue harapkan baik itu Dean James, baik itu seorang Hapner, Tim Haypens, ataupun seorang Nathan ini masih bisa bermain di Liga Eropa, masih bisa bermain di Liga Belanda karena pada akhirnya itu akan berdampak kualitasnya ketika mereka membela timnas Indonesia. Terlihat kemarin ketika Justin Hapner bermain, Nathan Chow bermain, meskipun mereka sudah lama tidak bermain untuk timnas Indonesia, terutama dengan Nathan, kualitasnya ini masih tetap terjaga dan juga masih berada di atas rata-rata dari para pemain lain yang bermain di Super League. Gue harapkan sih tidak secepat itu kembali ke Super League karena kita tahu Nathan maupun Justin sendiri memiliki usia yang masih baik, masih prime sebagai pemain sepak bola dan masih bisa bersaing di Eropa. Buktinya mereka sekarang bermain di Liga Belanda dan semoga itu berlanjut. Kita harapkan yang terbaik untuk para pemain kita yang sekarang sedang menghadapi masalah ini karena kita tahu 4 pemain sudah diparkir oleh klub karena klub sendiri juga tidak mau mengambil resiko karena tidak ada kepastian hukum yang jelas. Semuanya masih menunggu dan kita harapkan masalah ini bisa cepat selesai. Gimana kalau menurut kalian? Coba kita diskusi di kolom komentar.